فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan yang besar untuk kalimah la ilaha illallah. Dan sekarang kita akan masuk pada poin pembahasan yang kelima berkaitan dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Karena ternyata untuk seorang bisa mencapai dan meraih keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam dalil-dalil yang begitu banyak tentang la ilaha illallah, harus terpenuhi padanya syarat-syarat dari kalimat tersebut sehingga bisa meraih kesempurnaan, meraih keutamaan-keutamaan itu. Seperti keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Nah, yang dimaksud bukan hanya sekedar seorang mengucapkan kalimah ini tanpa mengilmui maknanya. Bukanlah yang dimaksud hanya sekedar menjadikan la ilaha illallah sebagai zikir sehari-hari tanpa meyakini kandungannya. Nah, makanya para ulama rahimahumullah ta'ala setelah meneliti dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, mereka mendapati bahwasanya keutamaan la ilaha illallah untuk bisa diraih itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, kita baca apa yang disebutkan di sini. Syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Syurutuha sab'ah. Syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Dzakara hadzal adada asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan fi Fathil Majid wa ghairuh. Dan menyebutkan jumlah yang 7 ini Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid. Fathul Majid ini syarah apa? Indahnya Mujahid. Syarah termasuk syarah terbagus untuk kitab Tauhid. Nah, penyebutan syarat la ilaha illallah itu 7, dasarnya apa? Ini juga penting untuk dipahami karena banyak dari kalangan ahlul bid'ah ketika ahli sunnati wal jamaah memperingatkan mereka dari amalan-amalan kebid'ahan yang mereka lakukan, kemudian mereka membantah asal-asalan. Contohnya ini, kalian mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan tapi kalian sendiri juga melakukan bid'ah. Ketika dituntut apa itu? Mencontohkan.
kalian menetapkan syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Mana dalam Al-Quran, mana dalam sunnah yang menetapkan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu 7. Atau juga mereka menyatakan, menuduh ahli sunnah berbuat kebid'ahan karena menetapkan tauhid itu ada 3 jenis. Nah, hal-hal yang seperti ini butuh talibul ilmi memahaminya, bahwasanya pembagian ya taksimat seperti pembagian tauhid menjadi 3. Penetapan syarat-syarat la ilaha illallah ada 7. Ini kalau kita cari dalil secara tersurat, Nabi mengatakan syaratnya ada 7, ya memang tidak ada. Tapi dalilnya kita katakan dalilnya adalah at-tatabbu wal istiqra. Tatabbu yaitu dengan meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Istiqra maksudnya adalah dengan menelaah, membaca, ditelaah dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka didapati dalil-dalil menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan saja untuk bisa terwujud keutamaan-keutamaannya. Tapi ternyata la ilaha illallah ini dalam dalil-dalil dikaitkan, terkadang dikaitkan dengan ilmu, terkadang dikaitkan dengan harus adanya keyakinan, tidak boleh adanya keraguan-raguan. Terkadang dikaitkan dengan harus ikhlas, tidak boleh syirik, karena percuma seorang mengatakan la ilaha illallah tapi berbuat syirik. Demikian pula terkadang dikaitkan dengan kejujuran, karena percuma seorang mengatakan la ilaha illallah kalau dalam hatinya menyimpan kekufuran, seperti keadaan orang-orang munafik dan seterusnya, kawan. Nah, diteliti, ditelaah dari Al-Quran, didapati apa? La ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Nah ini, ya. Berarti kalau ditanya apa dalil penetapan syarat la ilaha illallah itu 7, Abdurrahman kisaran? Tatabbu dan istiqra. Tayyib. Tatabbu dan istiqra. Apa itu tatabbu dan istiqra? Yaitu penelitian dan penelaahan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Secara sempurna didapati bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki syarat-syarat. Baik. Syurutuha sab'atun wa zada ba'dhum syaratan thamina. Syaratnya ada 7 dan sebagian para ulama menambahkan satu syarat yang ke-8. Menambahkan syarat yang ke-8, yang sebenarnya akhwan syarat ke-8 ini sudah masuk dalam salah satu dari 7 syarat, cuman ditambahkan untuk menegaskan saja, sehingga tidak ada pertentangan. Yang menyebutkan 7 itu sudah mencukupi, yang menyebutkan 8 tambahan syarat yang ke-8 untuk memperjelas syarat dari syarat-syarat yang ada dari 7 syarat tersebut, ya. Nanti insyaallah ketika kita memerinci syarat-syarat kita akan jelaskan. Qala fa asbaha majmu'u syuruti 8 kama addaha Syekh rahimahullah. Maka jadilah keseluruhan syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 8 sebagaimana dihitung oleh Syekh rahimahullah. Syekh yang dimaksud ini syekh siapa? Indah ya Hamzah. Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Nah, muallif dari risalah ini. Nah, wa hiya la tanfa'u qailuha. Wa hiya la tanfa'u qailaha illa bistijma'i syurutiha wa intifa'i mawani'iha.
Dan kalimah la ilaha illallah ini tidak akan bisa memberi kemanfaatan kepada orang yang mengucapkannya kecuali dengan terkumpulnya semua syarat-syarat la ilaha illallah tersebut dan dihilangkan semua penghalang-penghalang yang menghalangi kemanfaatan la ilaha illallah. Fa inna muqtadal amal biha la yakunu illa bidzalik. Sebab ya konsekuensi dari beramal dengan apa? Dengan la ilaha illallah tidak akan terwujud kecuali dengan itu, dengan harus adanya syarat-syarat dan terbebasnya dari penghalang-penghalang. Wa hadhihi syurutu qad dalla 'alaiha al-kitab wa sunnah, dan syarat-syarat ini telah menunjukkan tentangnya dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah, wa hiya kattali, dan perinciannya sebagai berikut. Syarat yang pertama al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang meniadakan kejahilan. Yang dimaksud ilmu sebagai syarat la ilaha illallah apa? Wa huwa al-ilmu bi muradiha wa ma'naha, wa ma tunafihi wa ma tuthbituh, yaitu ilmu tentang murad, tentang maksud dari kalimat la ilaha illallah ini dan tentang maknanya. Maksud seorang mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Dan makna la ilaha illallah itu apa harus diilmui. Baik. Wa ma tunafihi wa ma tuthbitu, dan juga mengilmui hal-hal yang bisa menghilangkan atau yang bertentangan padanya, hal-hal yang bertentangan dengan kalimah la ilaha illallah dan yang mengokohkannya. Kita harus tahu hal-hal yang bisa apa? Bisa menghilangkan manfaat la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah yang diucapkan walaupun ribuan kali ternyata tidak memberi kemanfaatan kepada orang yang mengucapkannya. Apa ini yang sangat parah yang menghilangkan kemanfaatan la ilaha illallah, Jabir? Syirik. Nah, dan hal-hal yang bisa mengokohkan kalimat ini ya dengan iman dan amalan saleh. Qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Perhatikan, Allah perintahkan di sini fa'lam, ilmuilah. Perintah untuk abang mengilmui. Nah, fa'lam, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil sangat jelas bahwasanya la ilaha illallah dipersyaratkan apa? Seorang mengilmuinya, mengilmui maknanya, mengilmui maksudnya, mengilmui hal-hal yang bisa menggugurkannya dan hal-hal yang mengokohkannya. Wa fi Muslim man mata wa huwa ya'lamu man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Yang masyhur man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Perhatikan, dikaitkan di sini ilmu tentang la ilaha illallah untuk seorang bisa masuk ke dalam surga. Menunjukkan bahwasanya yang dituntut bukan hanya sekedar
mengucapkannya, tapi mengucapkan dan mengilmui apa yang dia ucapkan. Dan telah kita lewati penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Apa itu Iqbal? Mana Iqbal? Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Baik. Kemudian rukun la ilaha illallah atau di atas tadi akhwan. Naam, wa ma tanfihi wa ma tuthbituh. Naam. Kembali ke la ilaha illallah. Kita ulangi berarti wa huwal ilmu bi muradiha wa ma'naha, ini menjelaskan tentang apa makna la ilaha illallah. Wa ma tanfihi wa ma tuthbituh, ini untuk menjelaskan tentang rukunnya. Kita harus tahu makna la ilaha illallah dan tahu rukun la ilaha illallah. Apa yang ditiadakan oleh kalimat la ilaha illallah ini? Indah ya Akbar. Yang ditiadakan oleh la ilaha illallah apa? Semua sesembahan selain Allah, ya kan? Semua sesembahan, semua yang diibadahi selain Allah. Wa ma tuthbituh, dan apa-apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan oleh la ilaha illallah, Abdullah? Bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak, satu-satunya ilah yang hak. Nah ini ya, diperbaiki tadi. Jadi yang dimaksud dengan al-ilmu al-munafi lil jahl huwa al-ilmu bi muradiha wa ma'naha, mengilmui maksud dan makna la ilaha illallah. Wa ma tanfihi wa ma tuthbitu, dan mengilmui apa yang ditiadakan oleh la ilaha illallah dan yang ditetapkannya. Kita harus tahu, dengan kata lain kita mengilmui makna dan rukun la ilaha illallah. Karena rukun la ilaha illallah telah kita lewati ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. Yang dinafikan apa harus tahu, yang diisbat apa harus tahu, ya. Syarat yang kedua al-yaqinu al-munafi lisyak. Dan ini dulu telah kita lewati panjang lebar dalam al-wajibat al-mutahattimah, tapi perkara semakin diulang apalagi terkait la ilaha illallah akan semakin kokoh, dan tidak boleh seorang muslim, seorang muwahhid merasa jemu untuk mempelajari hal-hal terkait la ilaha illallah. Nah, syarat yang kedua al-yakin al-munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. An yakuna qailuha mustayqinan bima dallat alaihi bi anna Allah huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarika lah fala yadkhuluhu syakkun. Ini makna harus yakin, tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun, yaitu orang yang mengucapkannya mustayqinan bima dallat alaihi, dia mengucapkan dalam keadaan apa? Yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Entah ya Muhammad aja. Seorang dipersyaratkan yakin, ya kan? Yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah, yakin apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, apa perkara yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah tersebut yang harus kita yakini? Nah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Maka diterangkan di kalimat setelahnya bi annallaha huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Ini yang harus betul-betul diyakini, yaitu bahwasanya Allah dialah yang berhak untuk diibadahi semata, tidak ada sekutu baginya. Fala yadkhuluhu syakkun, maka tidak boleh termasuki oleh apa? Raga? Syak. Apa itu syak?
keraguan-keraguan. Yakin, betul-betul yakin, tidak boleh ada keraguan-keraguan sedikit pun bahwasanya Allah itu zat yang berhak diibadahi satu-satunya. Nah, berarti ketika melihat orang Nasrani beribadah kepada salib, orang Yahudi beribadah kepada Tuhannya sendiri-sendiri, kita tidak boleh ada keraguan-keraguan sedikit pun bahwasanya mereka itu adalah apa? Orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir. Tidak boleh ragu. Nah, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Nah, dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah ini dalilnya tentang apa? Syarat harus yakin dan tidak boleh ada keraguan-keraguan. Rasulullah mengatakan, aku bersaksi tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kedua persaksian ini, ghaira syakin, dalam keadaan dia tidak ragu tentang keduanya, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Perhatikan penekanan Nabi ghaira syakin fihima, menunjukkan harus ada yakin. Pada sebagian lafaz mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya betul-betul yakin. Sehingga pada lafaz ini saling menguatkan. Yakin ya tidak ada keraguan-keraguan. Paham? Jadi seorang tidaklah berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadah ghaira syakin, dalam keadaan dia tidak ragu, atau mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya betul-betul yakin, sama, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau mengucapkan la ilaha illallah tapi ragu, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tuntutan tidak boleh adanya keraguan-keraguan. Di mana ini syukran? Dalil dari Al-Qur'an tentang syarat yakin, yang tidak boleh ada keraguan-keraguan padanya. Naam, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Menggunakan innama, menunjukkan hasar. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara benar, yakin, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Dipersyaratkan mereka itu tidak boleh ada keraguan-keraguan. Itu ditambahkan. Syarat yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirk. Dipersyaratkan ikhlas ketika kita mempersaksikan la ilaha illallah. Kalau tidak ikhlas tidak bermanfaat. Misalnya contoh, seorang bersaksi la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, gimana contohnya? Ali bikin contoh kasus orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, contohnya gimana? Nah itu nanti kaitannya dengan hal yang membatalkannya. Mengucapkan tapi tidak ikhlas, misalnya apa? Ya dia mengucapkan la ilaha illallah tapi sekedar ingin apa? Dapat kerjaan misalnya, karena dipersyaratkan lowongan pekerjaan, persyaratannya harus muslim. Akhirnya sudahlah,
mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang penting dapat kerjaan, walaupun sebenarnya dia tidak ingin masuk Islam. Nah, jadi dia mengucapkannya tidak ikhlas karena Allah, tapi ya karena semata-mata biar diterima jadi karyawan. Tidak ikhlas. Nah, atau mengucapkan la ilaha illallah karena riya. Nah, untuk dilihat manusia saja. Atau karena wanita, karena nikah, atau sebaliknya seorang wanita mau dinikahi tapi syaratnya harus muslimah, akhirnya dia mau mengucapkan la ilaha illallah padahal tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bermanfaat, ya, karena dipersyaratkan ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Demikian pula contoh ketidakikhlasan, ya dia mengucapkan kalimat tersebut seperti yang dikatakan tadi, dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Mengucapkan tapi apa membatalkannya dengan syirik. Qala fa yaqsudu wajhallahi bi jami'i aqwalihi wa af'alihi, atau lebih tepatnya qasada yaqsidu, ya. Fa yaqsidu wajhallahi azza wa jalla bi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Dia memaksudkan semata-mata untuk bisa mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan keridhaannya, mendapatkan rizki untuk bisa melihat wajah Allah di dalam surga kelak. Dengan semua perbuatan-perbuatan dan perkataannya, dia melakukan perbuatan, mengucapkan ucapan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Mukhlisan lillahi azza wa jalla bihadhihi syahadah min syawa'ibis syirik. Dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah, dengan persaksian ini dimurnikan, dibersihkan dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Tidak ada campuran kesyirikan sedikit pun pada persaksian la ilaha illallahnya. Karena inilah makna ikhlas, akhwan. Makna ikhlas telah kita lewati pengertian yang disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Masih ingat apa itu pengertian ikhlas? Indah ya Abdurrahman Riau. Naam, tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Ini dihafal. Pengertian ikhlas. Nah, kita sering mengucapkan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kalau ditanya ikhlas itu apa sih? Ya, ini pengertiannya. Ikhlas itu adalah tasfiyatul amal bi salihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk, yaitu memurnikan amalan dengan niatan yang saleh dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jadi amalan ini dimurnikan, dibersihkan dari cabang-cabang kesyirikan. Jangan sampai ada cabang-cabang kesyirikan, kotoran-kotoran syirik yang mencampurinya. Nah, dan diisi dengan apa? Bisalihin niyah, dengan niatan yang saleh. Maka amalan kita diniatkan dengan niatan yang saleh dan dibersihkan dari apa? Dari semua cabang-cabang syirik. Inilah hakikat apa? Ikhlas. Paham? Dalilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata amalan-amalan mereka. Karena ad-din dalam
ayat ini yang dimaksud apa? Ad-din di sini hendaknya dzikri mukhlishina lahuddin ay mukhlishina lahu al-amal, mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata amalannya, ya, semua amal, baik amalan qalbiyah maupun amalan apa yang sifatnya apa zahiriyah, jawarih, amalan anggota badan ataupun amalan hati, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan, semua masuk dalam amal. Di sini dipersyaratkan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Dalil dari as-sunnah tentang dipersyaratkannya ikhlas yaitu hadits Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari. As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat itu adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, dari jiwanya. Ikhlas dia ucapkan itu bukan karena paksaan, bukan karena riya, bukan karena ingin dunia, bukan karena ingin jabatan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat as-sidqu al-munafi lil kadzib, kejujuran yang meniadakan kedustaan. Fa yakunu shadiqan ma'allah fi imanihi wa fi aqidatihi, shadiqan fi qawlihi wa amalihi. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dia itu jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya, jujur terhadap Allah dalam akidahnya, jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Dan hakikat as-sidq, kejujuran ikhwan, yaitu apa? Mencocoki yang zahir dengan yang batin, yang ditunjukkan, yang diucapkan cocok dengan yang diyakini. Inilah apa? As-sidq, kejujuran. Faman qalaha bilisanihi wa kadzabaha biqalbihi fa huwal munafiq. Sehingga siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini dengan lisannya, tapi dia mendustakan dengan kalbunya, maka dia adalah seorang yang munafik. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam hatinya meyakini ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Buktinya dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Ini munafik. Tidak bermanfaat perkataan la ilaha illallahnya. Dalilnya fa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Di dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang pun mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sidqan min qalbih, karena jujur dari hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia dari tersilat api neraka. Nah, dipersyaratkan di sini apa? Sidqan min qalbi. Berarti kalau mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak jujur, tidak bermanfaat. Baik. Nah, dalil-dalil akhwan dihafal, nah diulang-ulang
Ini pembahasan yang harus setiap muslim, setiap muwahhid betul-betul apa? Kokoh dalam mengilmuinya dan juga kokoh dalam mewujudkannya. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.